Perbedaan antara umat Islam dan umat Kristen adalah ketika umat Islam mengatakan Tuhan yang Maha Kuasa, maka umat Islam meyakini sangat-sangat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa mengampuni dosa manusia tanpa harus melakukan drama penyalipan. Tanpa harus bereinkarnasi menjadi manusia, Tuhan mampu mengampuni dosa hambanya. Lalu ketika kami meyakini Tuhan itu Maha Kasih, Maha Penyayang, maka kami meyakini ketika Dia melakukan sebuah keadilan untuk umatnya, maka Dia tidak menghilangkan rasa kasih sayangnya. Berbeda dengan kamu. Ketika kamu katakan Tuhan kamu Maha Kasih, tapi Dia membunuh seorang manusia bernama Yesus, seorang anak bernama dari ibu Maryam yang hamil 9 bulan, yang sangat pasti menyayangi anaknya. Mustahil seorang ibu tidak menyayangi anaknya. Dan Tuhan membunuh Yesus. Rencana Tuhan menyalib Yesus. Sementara Yesus jelas sangat ketakutan dan dia memiliki kerabat. Lalu Tuhan membunuh si anak yang tidak berdosa ini hanya demi katanya menyelamatkan manusia yang banyak. Di mana letak keadilan Tuhan? Aneh. Kamu yang berbuat dosa, Yesus yang menanggung. Sementara Yesus adalah anak seorang wanita. Kamu bilang itu bentuk kasih dan bentuk keadilan. Berbeda dengan kami, ketika kami katakan Tuhan itu Maha Adil, maka Dia akan menghukum siapapun sesuai dengan perbuatannya. Ketika kami katakan Tuhan itu Maha Kasih, maka Tuhan memberi kesempatan kepada siapapun, bahkan iblis pun diberi kesempatan. Tetapi tetap saja Tuhan Maha tahu bahwa iblis itu tidak akan pernah bertaubat. Namun akhirnya iblis menjadi ujian untuk umat manusia. Dan manusia sekufur-kufurnya manusia, Allah tidak langsung cabut hambanya itu, kepalanya tidak langsung dicopot, melainkan Allah kasih kesempatan dia untuk hidup mendapatkan petunjuk. Tapi tetap saja itulah bentuk kasih sayang Allah. Tidak perlu dia harus bunuh diri di tiang salib untuk menghapuskan dosa. Tidak perlu dia membuat sebuah drama penyalipan untuk menghapuskan dosa. Dia mampu menghapuskan dosa dengan hanya berkata, diampuni kalian, sudah terampuni. Sedangkan memusnahkan manusia di zaman Nuh saja Dia mampu, apalagi mengganti manusia-manusia yang banyak dosa ini. Mampu Dia. Tapi Dia tidak zalim. Ketika Dia membunuh Yesus di tiang salib, Dia sangat zalim. Dia membiarkan seorang anak manusia mati di tiang salib yang tidak berdosa, kata kalian, demi menghapus dosa sebagian orang. Itu yang namanya zalim. Itu namanya ketidakadilan. Tuhan tidak Maha Kuasa menurut pengakuan kalian sendiri, karena Dia tidak mampu mengampuni dosa tanpa harus membunuh anak manusia. Dia membutuhkan darah manusia. Bayangkan, Tuhan membutuhkan darah manusia. Saya tidak tanya perbedaan. Saya tanya apa bukti kemahakuasaan Allahmu? Jangan bilang menciptakan langit dan bumi, karena Allah pencipta langit dan bumi tidak mengenal Islam. Yang saya tanyakan, apa bukti kemahakuasaan Allahmu? Itu tunjukkan. Nggak usah bertele-tele. Saya tipe orang yang tidak suka bertele-tele. Saya pada jawaban, apa bukti kemahakuasaan Allahmu? Iya, tapi itu kan cuma katanya dek. Tuhan Maha Kuasa, Maha Mengampuni, tanpa harus beretorika, tanpa harus mati di tiang salib. Kamu kira dosa itu sebegitu gampangnya? Dosa itu harus dibalas. Satu dosa harus dibalas, dan semua orang sudah berdosa. Tak satu pun bisa datang kepada Bapa karena dosa mereka, gitu loh. Dosa buat di Kristen itu nggak sama kayak di dosa buat kamu. Dosa ya ditebus dengan berbuat amal, udah selesai. Dosa buat di Kristen tuh nggak bisa. Itu adalah hukum yang harus dipatuhi. Oke? Hukum yang harus dipatuhi, nggak bisa sebegitu doang. Dosa buat di Kristen itu keterpisahan hubungan antara Allah dan manusia. Jadi status kamu tuh sebagai orang berdosa, ya kamu tuh masuk neraka saja. Nggak bisa apapun yang kamu lakukan karena status kamu itu adalah orang penjara, ya tetap aja kamu masuk penjara. Itu loh. Dosa itu buat di Kristen itu cuma bisa ditebus, diselamatkan, ditolong. Oke? Semua nabi-nabi kami mengatakan seperti itu. Hukum Taurat itu cuma gambaran bahwa orang tidak bisa selamat karena melakukan hukum Taurat.
Buntut-buntutnya dosa itu hanya bisa ditebus, diselamatkan, ditolong. Dosa itu hanya bisa ditahirkan, dan yang mentahirkannya adalah satu-satunya yang suci. Makanya diambillah itu kiasan ya. Dipraktekanlah kiasannya itu, nubuatannya, bahwa orang minta ampun dosa itu dengan mengambil darah hewan kambing domba yang suci, yang tambun, yang besar, yang sehat. Nah, itu perlambang darah yang suci, darah yang mahal, darah Yesus yang adalah manusia suci. Oke? Karena dosa itu lambang kekotoran. Kotor itu tidak bisa membersihkan dirinya sendiri kecuali dibersihkan oleh sabun yang bersih. Nah, itu dia, Yesus itu ibarat sabun yang membersihkan, menyucikan dosa-dosa kita dan melepaskan kita dari segala kejahatan. Itu dosa buat kami. Kalau dosa buat kamu, ya Tuhan ampunin aja. Oh, tidak bisa, Tuhan nggak boleh pelin-pelan begitu. Tuhan kamu pelin-pelan. Dia yang menetapkan hukum, tahu-tahu dia ngampunin dosa sendiri lah. Ngapain dia menetapkan hukum dosa? Ngapain ditetapkan begitu? Oke? Aku memang belum pernah melihat Allah. Terus terang aja aku, Helen, aku nggak mau sotoy, aku belum pernah melihat Allah. Nah, pertanyaan aku, kamu udah pernah belum melihat Yesus menumbuhkan pohon atau menumbuhkan bunga belum? Yesus katanya eksis tuh, maha hadir. Kamu udah pernah belum melihat Yesus membuat sebuah menumbuhkan pohon atau menyelamatkan anak kecil, dia nyemplung ke dalam parit? Kamu pernah nggak lihat Yesus menyelamatkan anak kecil? Atau kamu pernah nggak ngelihat Yesus tiba-tiba gitu turun naik gitu? Pernah nggak kamu lihat ngapain Yesus? Apa yang Yesus lakukan kamu pernah nggak lihat? Gitu aja dulu, nggak usah Elohim, nggak usah Allah yang tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat sajalah dulu, yang hidup di zaman Herodes itu. Pernah nggak kamu lihat dia berkeliaran di muka bumi ini? Ayo, kalau memang pernah kamu melihatnya berkeliaran di muka bumi ini, coba kamu tunjukkan bagaimana wujudnya, bentuknya ya, ciri-cirinya seperti apa. Loh, emangnya kamu tahu Yesus dari mana? Dari katanya juga kan, kata Lukas, kata Yohanes, kata Matius kan? Emang kamu lihat Yesus ketika dia hidup di zaman Herodes? Emang kamu ada di situ? Emang kamu lihat ketika Yesus itu disalib? Kamu ada di situ, kamu dengarkan, taunya juga katanya kan, kata siapa? Kata si Lukas, kata si Matius, kata si Markus, kata Yohanes. Lucu kamu ini tante, nggak malu kamu bertanya kayak gitu ya? Emang kamu udah pernah ketemu Yesus? Hah? Kadang-kadang aku tuh, makanya aku nggak mau berdebat sama kamu tuh itu tante, logikamu itu nggak jelas. Katanya, ya kamu tahu tentang Yesus aja itu lewat buku. Katanya juga, kata siapa? Kata si Lukas, kata si Matius, kata si Markus. Pertanyaanku, kamu pernah ketemu Yesus mondar-mandir turun naik di bumi ini? Pernah nggak kamu ketemu? Pernah nggak kamu lihat Yesus itu menyelamatkan anak kecil yang mau ditabrak? Kamu lihat nggak itu Yesus yang menyelamatkan? Kamu pernah ngelihat Yesus menciptakan sesuatu dengan mata kepalamu sendiri? Ayo dijawab. Saya tidak tanya ibu melihat Allah atau tidak. Tapi yang saya tanyakan, apa buktinya? Bukti, jangan bertele-tele. Saya tipe orang yang tidak suka bertele-tele. Buktinya saja, tinggal ini buktinya, ini bukti kemahakuasaannya. Itu saja Bu jawabannya. Ingat, saya tidak suka orang bertele-tele dalam menjelaskan jawaban yang saya butuhkan. Bukti kemahakuasaan Allahmu. Itu saja. Bukti ini banyak, Helen. Kamu mau minta bukti seperti apa? Bukti fisik dengan mata kepala sendiri, atau bukti secara tertulis, atau bukti apa? Kamu mau minta bukti apa? Kalau bukti tertulis, semua tertuang di dalam Al-Quran. Jelas Allah katakan, Allah yang menciptakan langit dan Allah yang menciptakan bumi. Allah yang menciptakan Adam, itu jelas tertulis di dalam Al-Quran. Namun kamu tidak mengimani kitab Al-Quran, bukan? Tentu kamu lebih mempercayai perjanjian lama, dikatakan bahwa Elohimlah dengan rohnya yang melayang-layang di atas air, padahal waktu itu bumi masih kosong. Dialah yang menciptakan Adam dan bumi menurut kamu. Itu kamu percaya kan? Lalu dia berfirmanlah segala pohon yang buahnya berbiji bisa menjadi makanan manusia. Itu kamu percaya kan? Pertanyaan saya, apakah benar kamu sudah makan pohon pete dari kecil? Apakah ada zaman dahulu ditemukan manusia memakan pohon? Lalu ketika Tuhan yang melayang-layang rohnya di atas air, padahal waktu itu bumi masih kosong, dia berfirman kembali bahwa mengatakan daun-daun hijau akan menjadi makanan semua hewan yang melata ataupun yang tidak melata. Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu lupa kalau harimau itu tidak vegetarian? Kamu percaya kan itu?
Sekarang saya akan menjawab pun dengan Al-Quran. Kamu tidak percaya, Helen. Kalau kamu ingin melihat bukti, kamu lihat saja matahari. Kamu buka otakmu itu, kamu apakah bisa menatap matahari dengan mata telanjangmu? Apakah matahari itu tidak ada, Helen? Apakah sekarang kamu bisa melihat kentutmu itu, Helen? Lalu pertanyaan saya, ketika kamu tidak mampu menatap kentutmu, apakah kentutmu itu ada atau tidak, Helen? Coba kamu jawab itu dulu. Sekelas ciptaannya saja kamu tidak bisa memasukkan ke otakmu, Helen. Kamu mau minta bukti apa? Kalau bukti tertulis ada, Helen, di dalam Al-Quran. Ya, Helen ya. Begitu juga di dalam kitab kamu. Ketika roh Tuhan melayang-layang di atas air, padahal waktu itu bumi masih kosong, ya, itu ada. Kamu percaya kan itu? Pertanyaan saya, apa buktinya kalau itu benar-benar roh Allah yang melayang-layang di atas air? Adakah yang melihat pada waktu itu? Lalu kamu mau bukti dari mana? Buktinya kamu tertuliskan di dalam buku perjanjian lama. Kamu percaya kan itu? Aneh kamu ya. Kadang lucu saya dengan kalian ini. Belum pernah ngelihat Tuhan, tapi memaksa Tuhan itu harus berwujud. Jangankan Tuhan Elohim, Yesus saja kalian belum pernah ketemu. Kan dari tadi sudah bilang, Ibu, cukup satu Ibu, satu. Paham gak sih? Cukup satu, ya, kemahakuasaan Allahmu, satu saja, ya. Tapi jangan bilang Allah pencipta langit dan bumi ini dan manusia ini, ya, itu Allah, bukan. Ya, Allah beda dengan Allah pencipta langit dan bumi atau Elohim. Kami lebih mengenal, ya, Tuhan kami disebut Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Elohim, bukan Allah SWT. Ya, jadi saya minta satu saja, Bu, satu saja, ya, bukti kemahakuasaan Allahmu, satu saja. Kamu mau bukti seperti apa, Helen? Mau bukti apa? Jelaskan dulu seperti apa bukti yang kamu inginkan itu. Lu bisa buktiin Tuhan lu maha kuasa? Coba, mana buktinya? Lu lihat nggak Yesus ketika dia menyembuhkan orang sakit? Lu lihat nggak? Lu tahu dari mana Yesus menyembuhkan orang sakit? Jawab, Tante Uti. Tante Uti, gak usah sotoy lu nanya-nanya bukti kepada orang Islam, sementara kalian gak mengimani Al-Quran dan hadis. Lalu kalian percaya dengan kesaksian Lukas, Matius, Markus yang mengatakan Yesus pernah begini dan begitu. Lah itu bukti. Itu bukti gitu. Dari mana kalian tahu Yesus bisa begini dan begitu? Kamu ngelihat gak dengan mata kepalamu sendiri? Lucu kadang-kadang kalian. Helen, kamu jawab. Kamu mau bukti seperti apa? Kamu mau bukti seperti apa, Helen? Jawab, Helen. Kamu Tante Uti nggak usah jauh-jauh. Berhubung kata si MCK, standar seorang tokoh manusia itu harus ada binnya di dalam sebuah kitab suci. Sekarang kamu harus cari tahu bin apa Yohanes itu, ya. Yohanes penulis kitab Yohanes, Matius penulis kitab Matius, Markus penulis kitab Markus, Lukas pengarang kitab Lukas. Bin apa mereka itu? Karena kalau nggak ada binnya berarti kamu sepakat dengan MKC mengatakan bahwa tokoh-tokoh itu hoax semuanya, ya. Coba Uti Watimena, kamu jelaskan. Bin apa Lukas, bin apa Matius, bin apa Markus. Terus siapa penulis kitab Yohanes sejelas-jelasnya? Siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, asli orang mana dia, tinggal di mana dia, yang penulis kitab Yohanes. Kamu jelaskan itu dulu, karena kita tahu semua ini dari buku, dari kitab. Jadi kita harus jelas siapa penulis kitab itu. Nanti saya akan jawab berdasarkan Al-Quran, siapa penulis Al-Quran, ya. Kamu jawab siapa penulis kitab Yohanes. Dialog begitu dong. Kalau kita punya standar, artinya kita memenuhi standar. Ketika kita minta bukti, berarti kita memenuhi bukti itu. Ayo cepat. Ayo Helen, kamu minta bukti seperti apa? Aku nungguin ini. Kamu mau bukti seperti apa? Bukti tertulis? Bukti seperti apa yang kamu minta? Ya kalau itu kan ada. Katanya Yohanes, katanya Matius, kata Yohanes, kata Matius, kata Petrus. Tapi itu kan ada kesaksian lebih dari satu orang. Dan mereka itu mencatat sejarahnya. Mereka itu adalah saksi matanya. Mereka itu terlibat dalam peristiwanya. Ada kejadian yang terjadi. Dan itu merupakan data yang sah. Bahwa itu ada perwujudannya. Ada yang terjadi. Ada fakta sejarahnya
gitu loh. Ada bukti empirisnya gitu loh. Walaupun katanya kamu bilang katanya Yohanes, ya oh tidak, mereka itu saksi mata, mereka menulis dalam sejarah yang dijaga keabsahannya. Memang peristiwa itu ada, Yesus memang pernah ada, dia memang menunjukkan kuasanya, dia memang pernah berkata begitu karena ada saksi, karena ada orang yang terlibat langsung dengan peristiwa itu. Nah, itu yang seperti itu yang aku minta juga dari dirimu, Rifa. Tak akan pernah kamu bisa menunjukkan bagaimana eksistensi Tuhanmu yang baru nongol ribuan tahun setelah semuanya jadi, yang baru menyatakan diri, oh sayalah pencipta langit dan bumi, oh sayalah pencipta langit dan bumi. Loh, bagaimana bisa begitu? Sedangkan dia mengatakan dia pencipta langit dan bumi, lah dia sendiri baru nongol tahun berapa gitu loh. Baru dikenalin sama Muhammad ketika dia merasa dia mendapat wahyu pada saat dia sedang semedi pula, memang dia lagi pengen semedi gitu loh. Lalu dia mengatakan dia dapat wahyu. Wahyu dari mana? Penunjukannya tidak ada, buktinya tidak ada, tidak di depan para saksi. Tuhan yang mana yang bekerja seperti itu gitu loh. Lalu katanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lah, tahun berapa dia datang? Tahun berapa dia dikenalkan? Sedangkan pencipta langit dan bumi itu sudah dibuat hak patennya kan oleh Musa. Dalam kitab Kejadian terinci pula kejadian manusia itu, kejadian bumi ini sudah diciptakan. Jadi ketika Tuhanmu datang tahun segitu, semua sudah jadi, semua sudah ada. Dia nggak bisa mengklaim-klaim asal klaim-klaim, dan semuanya kan cuma klaim. Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan begitu, cuma katanya. Tidak ada pembuktian dia pernah hadir, dia menyatakan diri, atau dia pernah gitu ya menyembuhkan orang sakit saja gitu loh. Dari nabinya itu kasih mujizat lah, kasihlah dia mujizat, tanda keilahiannya itu lewat nabinya lah minimal. Sembuhkan orang sakit, orang yang menangis, yang menderita, yang yang kehilangan harapan, yang kerasukan, seperti Yesus gitu loh, menolong orang-orang yang menyentuh hati nurani gitu loh. Kan kagak ada. Nggak ada kan, tidak ada, malah sebaliknya kan, tidak ada kan yang begitu-begitu yang dilakukan oleh nabimu, tidak pernah, tidak bisa, tidak akan, dan tidak ada gitu kan. Bukti kemujizatannya, bukti tanda keilahiannya pun saja tidak ada. Oh, kalau begitu ada Lukas ketika kejadian Yesus yang terjadi di Nazaret itu, ada Markus dan Lukas di situ. Di mana ayat dikatakan bahwa di situ ada Lukas? Coba. Saya pengen tahu di mana dikatakan Lukas ada dekat Yesus pada masa itu dan Markus juga ada pada masa itu. Dan coba disebutkan Yohanes ini, Yohanes siapa yang menjadi saksinya? Yohanes siapa yang menulis kitab Yohanes? Coba, ada nggak data-data validnya? Siapa dia, mamanya siapa, bapaknya siapa, aslinya orang mana? Dan dipastikan nggak itu bahwa itu adalah Yohanes yang kamu maksud? Karena sorry ya, kita aja nih ya, orang Islam udah tahu, sarjana Kristen aja tuh nggak mampu menunjukkan siapa pastinya penulis kitab Yohanes dan kitab Wahyu, bahkan kitab-kitab kalian itu. Ayo, saya mau minta ayat di mana Lukas bersama-sama dengan Yesus. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Kapan itu Yesus ketika dia masih di bumi, dia bertemu dengan Paulus. Dan dia mengajarkan sesuatu kepada Paulus. Dia mengangkat Paulus menjadi rasul ketika di dalam rahim ibunya.